Hai Gemini, apa kabar? Semoga kalian baik-baik aja ya. Oke Gemini, ini adalah general reading untuk kalian Gemini, Sun, Moon, Rising, atau Venus ya. Karena ini general reading, jadi ini tidak harus sesuai dengan situasi semua orang di luar sana, oke? Jadi itu harus dipahami. Kalau misalkan kalian tidak memahami apa yang disampaikan, artinya ini bukan situasi kalian gitu. Jadi jangan dipaksakan semuanya harus cocok, semuanya harus sama, semuanya harus sesuai dengan apa yang kalian lalui gitu. Karena ini memang pembacaannya untuk banyak orang, bukan untuk satu orang atau personal ya. Oke, kita langsung menuju ke pembacaan. Kalau aku lihat di sini, selain Gemini ada Sagittarius dan energi Libra ini kuat. Ada Virgo, ada Taurus, ada Leo, ada Aquarius, ada Scorpio, ada Cancer. Ini bisa di Sun, Moon, Rising, atau Venus. Oke. Gemini, kalau aku lihat di sini kalian sedang merindukan seseorang ya di luar sana ya. Pertama, ini bisa jadi kalian memang secara fisik juga sudah lama tidak bersama, atau ya komunikasinya aja yang memang nggak baik, atau sudah lama tidak berkomunikasi gitu ya. Tapi kalau aku lihat sih kalian udah lama nih punya situasi lah sama orang ini. Maksudnya punya masalah sama orang ini sehingga kalian tidak bisa melepaskan rindu kalian sama orang ini. Itu yang aku lihat di sini ya. Jadi ya hubungan kalian mungkin sudah lama berakhir ya. Dan karena keadaan itulah ya yang membuat rindu ini tidak tersampaikan. Rindu ini jadi menumpuk gitu. Dan di sini aku melihat kalian itu suka membayangkan orang ini, suka berimajinasi tentang orang ini, ya. Balik lagi, ini adalah general reading, energi juga bisa vice versa, oke? Di awal video sudah dijelaskan. Nah, yang aku lihat di sini, pertama ada imajinasi tentang orang ini, tentang hubungan kalian, gitu ya. Bagaimana kalau kalian bersama, bagaimana kalau kalian kembali gitu loh. Dan ada juga yang aku lihat sih di sini kayak usaha, kalaupun belum ada usaha yang serius ya, atau langkah serius, minimal sudah ada keinginan itu. Nah, keinginan itu apakah direalisasikan atau tidak kembali sama orangnya ya. Tapi di sini apakah itu usaha atau keinginan itu sudah ada ya. Keinginan untuk mengupayakan hubungan inilah ya, untuk berusaha memperjuangkan hubungan ini. Itu yang aku lihat di sini, oke. Nah, ini yang aku lihat. Jadi kalian itu mengagumi orang ini, menginginkan orang ini. Kalian punya desire yang besar juga sama orang ini gitu ya. Kalian merasa membutuhkan orang ini. Kalian suka mengamati orang ini deh kalau aku lihat ya. Suka apa ya? Melihat terus gitu loh. Walaupun kalian tidak bersama gitu ya misalkan. Ini bisa lewat sosial media gitu kan. Cuman aku melihat kalian tertuju matanya terus sama orang ini gitu ya. Di sini kelihatannya seperti itu. Dan ini sih sebenarnya orang yang sudah pernah punya hubungan sama kalian kalau aku lihat ya. Cuman kalian melihat orang ini saat ini seperti fans yang melihat idolanya. Gitu ya. Kalau ini mantan ya sebagian orang di luar sana mungkin situasinya kayak gitu kali ya. Saat dulu mereka memiliki orang tersebut, mereka kayaknya terkesan biasa saja. Begitu sudah jadi mantan, mereka melihat orang itu jadi kayak idolanya gitu loh. Diliatin terus dan mereka sebagai fans gitu ya. Atau mungkin kayak secret admirer gitu ya. Jadi pengagum rahasia gitu. Bisa seperti itu situasinya gitu ya. Kelihatan bangetnya sih begitu. Oke, kita lanjutkan. Nah, kalau aku lihat di sini ya jelas komunikasi itu tidak ada atau buruk, yang pasti tidak ada keterbukaan. Jadi komunikasi itu bisa saja ada, cuman balik lagi ini kan general reading ya, situasi macam-macam. Kalaupun komunikasi itu ada, aku melihat tidak ada keterbukaan yang berarti. Karena komunikasi itu bisa saja cuman basa-basi, ya nggak sih? Basa-basi aja, tapi tidak
secara jujur mengungkapkan apa yang menjadi kerinduannya gitu, atau apa yang ada di dalam hatinya soal perasaannya, atau memang apa yang sebenarnya ingin diungkapkan tapi apa yang ingin diungkapkan tapi selalu tertahan gitu loh. Sebenarnya udah ada usaha ingin mengungkapkan itu tapi tidak ada keberanian untuk terbuka gitu. Jadi di sini ada masalah keterbukaan juga ya. Kalaupun ada komunikasi itu sedikit minim, dan yang pasti bukan jaminan adanya keterbukaan di antara kalian gitu. Oke. Ya memang di sini ada pesan ya, keterbukaan menjadi tanda kepercayaan dan kenyamanan seseorang. Oke. Ya gimana ya? Mungkin karena memang hubungan kalian sedang tidak baik juga gitu. Walaupun kalian ini masih mengagumi dan menginginkan orang ini gitu kan. Cuman ya balik lagi. Jadinya tidak ada kenyamanan untuk terbuka, itu bisa jadi ya. Bukan berarti kalian gak nyaman juga sih sama orang ini. Cuman karena situasi di antara kalian itu mau sedekat itu atau seterbuka itu beda aja gitu loh atmosfernya, perasaannya gitu. Tidak senyaman kayak situasi kalian kalau lagi deket banget gitu ya. Apa aja bisa disampaikan kayak gitu ya. Cuman ya keterbukaan itu bisa menjadi kunci adanya kenyamanan dan kepercayaan seseorang sih gitu. Itu yang bisa aku sampaikan di sini. Kemudian pesan lain untuk kalian ya Gemini, yaitu mencintai diri kalian gitu ya. Sibuk mengagumi orang, sibuk merindukan orang, sibuk mencintai orang, tapi jangan lupa mencintai diri kalian juga gitu kan. Oke. Jadi mungkin fokus kalian itu pada orang lain, pada orang yang kalian cintai yang menjadi desire kalian. Mungkin juga sebagian dari kalian itu tidak sadar kurang care sama diri sendiri gitu, atau kurang menyikapi diri kalian itu secara adil atau baik gitu loh. Misalkan maksudnya gini, kalian care sama orang tapi kalian jadi lupa, bukan berarti care sama orang terus jadi lupa care sama diri kita sih. Cuman orang di luar sana juga banyak mungkin yang masih yang nggak sadar bahwa mereka belum mencintai dirinya, belum cukup care sama dirinya, mungkin sering mengabaikan dirinya gitu, hanya fokus pada ekspektasi orang gitu ya. Ada yang seperti itu. Jadi bukan berarti kalau kita care sama orang lain artinya kita nggak punya waktu juga untuk care sama diri kita gitu loh maksudnya ya. Oke. Di sini kuat banget nih energi merindukan ya. Yearning and missing. Ketika konflik terus bermunculan dan komunikasi tak bisa menjawab keadaan, berikan ruang dan waktu, jarak yang akan menjernihkan hingga menuntun pada sebuah jawaban, rasa rindu atau nyaman yang menetap. Memaksakan ego hanya berujung pada luka dan pengorbanan yang tak berarti. Yang aku lihat di sini, ini sih akhirnya menyisakan rasa rindu ya. Rindu yang makin memuncak kalau aku lihat sih ya. Jadi perpisahan itu justru membuat rindu, bukan membuat nyaman. Ya kalau perpisahan itu membuat nyaman, ya sudah berarti memang hubungan itu sudah tidak ada kenyamanan ya. Karena justru nyamannya saat berpisah ya. Kalau udah kayak gitu ya menghargai lah. Ya, memberikan kebebasan satu sama lain untuk menjalani pilihannya ya, menghargai pilihan mereka untuk bahagia di jalan masing-masing kayak gitu ya. Nah, masalahnya kalau kita itu bergantung pada orang lain untuk bahagia, nah itu jadi masalah ya. Maksudnya kalau seseorang itu menggantungkan kebahagiaannya sama orang lain, itu yang jadi masalah. Jadi seakan-akan butuh orang tersebut harus ada di sampingnya, harus bersama dia gitu. Kalau punya perasaan dan pemikiran yang sama sih nggak masalah. Kalau enggak kan itu jadi repot gitu ya. Jadi kalau aku lihat di sini sih ada perasaan itu ya. Di sini I wanna be happy. Kalian merasa bahagia sama orang ini, selama ini saat kalian tidak bersama dia kalian suffering gitu loh. Kalian sulit bahagia, kalian ternyata tidak menemukan kebahagiaan kalian, dan kalian mau kembali sama orang ini juga dan bahagia gitu. Kayaknya kalian memandang orang ini adalah kebahagiaan kalian gitu ya. Karena apa? Di sini ada
wish for reconciliation gitu. Jadi jelas kalian ingin rekonsiliasi sama orang ini gitu. Kemudian di sini ada losing you, losing my control. Nah, bagaimana kalian begitu terobsesi sama orang ini? Aku nggak bilang kalian nggak mencintai orang ini, tapi yang aku bilang di sini adalah situasi di mana orang itu takut banget kehilangan orang tersebut dan seakan-akan ingin meraih orang tersebut. Hal itu sebenarnya bentuk obsesi sih. Bukan berarti kalian itu tidak mencintai orang ini ya. Bukan berarti aku mau bilang kalian tidak mencintai orang ini, hanya obsesi aja. Enggak juga sih. Tapi yang membuat ini losing you, losing my control, itu adanya ketergantungan kalian sama orang ini, perasaan kalian yang terlalu terikat sama orang ini dan obsesi untuk bersama orang ini kan, untuk memiliki ini gitu. Sehingga kalau nggak memiliki dia kayaknya dunia itu berakhir kayak gitu ya. Losing you, losing my control gitu. Itu yang aku maksud obsesi. Itu kalau terjemahan aku loh ya, dari sudut pandang aku. Oke. Ya kita bisa punya definisi yang beda-beda lah ya. Karena kan cinta itu juga universal. Tidak harus kita mencintai dia, artinya kita harus memiliki dia di tangan kita. Kan tidak juga gitu. Oke. This feeling is killing me. Tell the truth. Nah, yang bisa aku sampaikan itu. Kalau memang menyembunyikan perasaan itu terus menyiksa kalian, maka ya sampaikan gitu. Tapi kalau kalian tidak punya nyali, ya sudah, berarti kalian terima resikonya dengan menyimpan perasaan itu terus. Ini soal manajemen aja sih. Manajemen ya apa ya, mengatur perasaan aja gitu. Kalian kan cuma punya 2 pilihan. Sampaikan itu atau apa ya, move on aja. Maksudnya move on itu gini loh, kalian bisa mencintai dia, cuman gak usah berharap juga kan akhirnya, karena kalian memilih tidak menyampaikan. Tapi kalau kalian menyampaikan, ya kita juga gak bisa berharap sih ya. Cuman maksudnya apa ya, ada orang yang lega setelah menyampaikan sesuatu, menyampaikan fakta ya, menyampaikan apa yang dirasakan gitu. Ada orang yang lega setelah menyampaikan itu, ada yang mungkin dia nggak punya kekuatan, nggak punya keberanian gitu ya, dan memilih untuk menyembunyikan itu. Sebenarnya semua terserah kalian gitu ya. Tapi apa ya? Tapi kan yang penting kalian merasa aku ulang ya. Tapi yang penting kalian harus menyudahi konflik dalam diri kalian soal inilah ya. Jadi kalau mau sampaikan ya silahkan sampaikan, kalau enggak ya sudah, berarti lupakan itu ya. Kalau aku lihat di sini kenapa kok ribet banget ya. Kalau aku lihat di sini itu kalian nggak berani untuk menyampaikan itu, kalian mungkin gengsi untuk menyampaikan itu, ya nggak mau menyampaikan itu, berusaha menahan atau memendam itu, tapi kalian tersiksa sendiri dengan keadaan itu gitu loh. Jadi kayak intinya semua pilihan itu ada konsekuensinya gitu ya. Konsekuensi mana yang siap kalian jalani gitu aja sih gitu. Jadi sebenarnya kalau orang tersebut tidak mau menyampaikan, udahlah gue pendam aja gitu. Terserah dia sih. Yang penting dia udah oke aja dengan memendam itu. Oh, gue pendam nggak ada masalah juga kok gitu. Dan move on gitu kan. Move on dan apa ya? Nggak terus memikirkan itu gitu loh. Karena di sini aku melihat kayak ada pikiran untuk menyampaikan itu tapi dipendam terus ya kan. Jadi kayak apa ya? Kayak kontradiksi situasinya gitu. Kalau bisa tuh jangan kontradiksi. Kalau enggak ya sudah enggak gitu ya. Ikhlaskan gitu kan. Tapi kalau mau ya udah tell the truth gitu loh. Sampaikan kebenarannya atau sampaikan situasi itulah pada orang yang memang kalian tuju ya di sini, yaitu the Empress sama Queen of Wands ya di sini. Ini orang yang sama sih kalau aku lihat ya. Jadi ya itulah ya, yang penting tidak kontradiksi. Masalahnya itu kan kalau kontradiksi gitu, mau menyampaikan nggak menyampaikan ya terserah lah ya gitu. Cuman di sini kayak kalian sudah memilih A, yaitu tidak menyampaikan itu, tapi kalian itu kayak
Masa nggak disampaikan sih? Aduh, kok nggak disampaikan kok nggak enak ya gitu. Jadi mempermasalahkan itu gitu loh, mempermasalahkan pilihan yang sudah kalian ambil gitu. Kalau kalian memang tidak bisa dengan pilihan itu, ya mungkin kalian bisa pilih pilihan yang lain, yaitu menyampaikan itu, tell the truth gitu. Karena aku melihat kalian itu kayak tersiksa sendiri dengan perasaan kalian gitu ya. Dan di sini ada tulisannya scared to be lonely. Kalau yang aku lihat di sini ya, ini dari sudut pandang aku aja gitu. Kalian, nggak usah kalian lah ya, karena ini juga energinya bisa vice versa. Aku sampaikan aja orang yang ada di sini ya. Orang yang ada di sini itu takut sendiri, itu jelas. Orang yang ada di sini itu selalu membutuhkan orang lain untuk bahagia ya. Maksudnya pandangan dia itu, dia bahagia kalau dia sama orang ini. Dia akan bahagia kalau dia punya kehidupan yang ini, yang seperti ini sama orang ini gitu. Energi kuat yang aku lihat di sini sih, orang ini sebenarnya mindsetnya itu apa ya? Bahagia itu apa ya? Bahagia itu, kunci bahagianya dia itu ada di orang lain gitu yang aku lihat ya. Maksudnya kalau dari sudut pandang aku, sebelum kita sama siapapun itu gitu ya, kita harus bahagia dulu sama diri kita sendiri sih. Ya, jadi tidak menggantungkan kebahagiaan kita pada orang lain, dengan atau tanpa orang, ada atau tidak ada gitu loh ya. Ya kita harus bahagia dulu sama diri kita sendiri. Karena kalau orang itu belum bahagia dengan dirinya sendiri gitu, sama siapapun kayaknya akan sulit sih. Kayak rasanya akan sulit dia untuk bahagia gitu. Tapi kalau dia sudah bisa membangun kebahagiaannya sendiri, dia kan udah tahu, oh gue bahagia kayak gini, gue sendiri udah bahagia gitu. Jadi tidak akan memaksakan sesuatu lah ya sama siapapun itu gitu. Karena dia sendiri sudah bahagia dengan dirinya. Dan lebih bagusnya lagi, dia kan jadi gak bergantung sama orang lain untuk bahagia gitu kan. Itu sih yang bisa aku sampaikan di sini ya. Ya gak menggantungkan kebahagiaannya pada orang lain. Karena kalau aku lihat di sini, keadaannya kayak gitu. Kayaknya udah berlangsung lama ya. Orang ini gak bahagia. Dan orang ini kalau aku lihat sih selalu butuh relationship. Selalu butuh orang lain, selalu butuh pasangan. Walaupun, aku ulang. Terlepas ya, dia menikmati hubungannya itu atau tidak gitu kan. Dia tetap takut sendiri. Dia lebih gak percaya diri lagi sendiri. Jadi dia lebih memilih untuk stay di hubungan yang mau seperti apapun itu gitu. Karena dia gak percaya diri kalau dia sendiri gitu. Itu yang aku maksud. Kalau orang itu belum bahagia dengan dirinya sendiri, akhirnya orang itu jadi sulit gitu. Mau bahagia dengan siapapun juga sih gitu. Tapi kalau orang itu sudah bahagia nih dengan dirinya sendiri, kalau dia merasa nggak nyaman sama seseorang atau sama sebuah hubungan, ya dia juga nggak ada masalah gitu kan. Karena kan itu tadi, kalau sendiri aja gue bahagia, kenapa juga gue harus memaksakan sama hubungan yang kayak gini, tidak, bahkan menurunkan kualitas kebahagiaan gue saat gue sendiri loh, ribet ya. Maksudnya nggak membuat dia lebih bahagia juga gitu loh. Atau minimal sama lah ya, maksud aku. Sama lah, maksudnya dengan orang itu, dengan dia sendiri tuh dia bisa, ya sama lah kualitas kebahagiaannya. Tapi kalau justru bersama orang tersebut menurunkan kualitas kebahagiaannya, dan dia bahkan sendiri aja udah cukup ya, itu kan bukan pilihan yang sulit untuk dia memutuskan sendiri gitu loh ya. Tapi kalau orang yang scared to be lonely nih, takut banget sendiri dan selalu butuh hubungan, selalu butuh pasangan gitu ya, selalu butuh relationship gitu, selalu butuh pasangan gitu kan, akhirnya hubungan yang gak menyenangkan pun dia akan jalani gitu. Itu ya yang bisa aku sampaikan di sini. Nah, yang aku lihat di sini mungkin saja orang ini terjebak di hubungan sama seseorang lah ya, yang tidak dia nikmati hubungannya gitu loh. Tapi mungkin saja dia merasa tidak bisa keluar dari hubungan itu. Yang dia inginkan itu orang lain, tapi dia menjalani, aku ulang ya, jadi dia menjalani hubungan yang tidak dia nikmati ya, mungkin dia tidak bahagia di hubungan itu. Lalu
dia menginginkan orang lain, dan orang lain ini kayaknya ada hubungannya sama mantan sih kalau aku lihat gitu. Jadi ya gitulah kira-kira. Dia mengidamkan siapa, tapi dia menjalani hubungan dengan siapa, dengan beda orang gitu loh ya, kayak gitu. Susah sih ya kalau misalkan dari awal sudah seperti itu gitu. Kayak terkesan menjalani hubungan itu dengan keterpaksaan aja. Terpaksa aja gitu menjalani hubungan itu. Jiwa dan pikirannya di tempat lain justru. Itu ya yang bisa aku sampaikan di sini. Kemudian apa lagi ya? Tadi aku udah sampaikan ya, untuk jangan lupa mencintai diri kalian. Ya, maksudnya jangan terlalu sibuk sama, ya terserah kalian sih. Maksudnya aku melihat di sini sibuk dengan seseorang yang menjadi desire-nya ya, seseorang yang dia cintai, yang dia inginkan ya. Dia terobsesi dengan seseorang gitu misalkan. Terus dia lupa untuk mencintai dirinya. Nah, tapi orang kalau udah mencintai dirinya, dia biasanya udah cukup bahagia loh dengan dirinya sendiri gitu. Jadi maksudnya dia pun akan memilih hubungan yang relatif bikin dia juga nyaman gitu loh, karena dia sendiri aja udah nyaman gitu. Jadi dia punya standar kalau dia mau punya hubungan dengan orang lain gitu. Standar itu soal kenyamanan dan kebahagiaan, karena kan dia nggak minta-minta untuk bahagia, maksudnya nggak minta-minta ke orang lain untuk bahagia gitu loh. Kalau orang udah mencintai dirinya, dia relatif bahagia sih kalau aku lihat di sini. Nah ini mungkin mohon maaf, ini kalau dari sudut pandang aku, orang yang ada di sini yang udah lama merasa suffering ya, tersiksa, tidak bahagia ini, itu mungkin belum mencintai dirinya dengan cukup baik, belum care sama dirinya sendiri. Orang tuh suka nggak sadar emang kalau belum mencintai dirinya sih gitu. Mungkin dia terlalu fokus sama apa yang menjadi impiannya, apa yang menjadi desire-nya, apa yang menjadi obsesinya, terus lupa untuk care dan cinta sama dirinya. Padahal itu kunci dia untuk lebih bisa merasa bahagia. Ini sih menurut aku soal happiness ya. Happiness itu bukan destinasi gitu ya. Happiness itu adalah di setiap perjalanan kita itu kita berusaha untuk merasa bahagia loh gitu, dengan atau tanpa orang. Kalau dipandangnya sebagai destinasi, akhirnya menunggu sama orang ini dong untuk bahagia gitu misalkan ya. Nah sementara mereka sendiri nggak berani untuk mengungkapkan itu, lalu kapan mereka mau bahagia gitu. Sedangkan pandangan mereka bahagia itu adalah kalau sama orang ini, bisa begini, bisa begitu, tapi sementara mereka sendiri masih terjebak di sini dan terjebak sama pikiran mereka juga gitu. Jadi kapan mereka bahagia itu jadi ketidakpastian ya untuk merasa bahagia kan. Sedih banget hidup kalau nggak berusaha untuk bahagia juga ya kan. Mau sepanjang dan selama apalagi mereka merasa tidak bahagia di sini gitu. Di sini aku melihat rindunya banget ya, yearning and missing. Kalian atau orang di sini siapapun itu, apakah kalian atau orang yang punya situasi sama kalian ya. Orang ini rindu sama mantan sih kebanyakan kalau aku lihat di sini. Jadi apakah kalian rindu sama mantan atau sebaliknya gitu ya. Di sini sih aku melihat kerinduan banget nih sama mantan yang ada di sini gitu. Kerinduan banget, rindu banget nih sama mantan yang ada di sini. Tapi memilih untuk tidak disampaikan gitu. Jadi cuma diamati aja gitu dari jauh gitu. Ketika konflik terus bermunculan dan komunikasi tak bisa menjawab keadaan, berikan ruang dan waktu, jarak yang akan menjernihkan hingga menuntun pada sebuah jawaban rasa rindu atau nyaman yang menetap. Memaksakan ego hanya berujung pada luka dan pengorbanan yang tak berarti. Jadi, iya kalau aku lihat di sini ternyata perpisahan ini membuat rindu salah satu orang gitu, atau mungkin keduanya jangan-jangan rindu, kan belum disampaikan ya. Di sini sih tulisannya tell the truth gitu ya, tell the truth gitu ya. Siapa tahu ternyata rindu ini berbalas loh. Kayak gitu. Tapi ada salah satu orang yang rindu banget dan cuman bisa melihat dari jauh, itu yang aku lihat di sini ya. Yang pasti minimal ada satu orang yang rindu banget di sini. Bukan hanya bisa melihat dari jauh, tapi dia yang memilih untuk hanya melihat dari jauh dan diam aja, menyembunyikan perasaannya gitu. Dan yang aku lihat di sini sama siapapun orang itu, meskipun ya udah berganti musim gitu ya, walaupun waktu terus berjalan, tapi perasaan orang ini terhadap ini ya, the Empress ini tidak berbicara gender ya. Perasaan orang ini terhadap mantannya itu kayak nggak hilang gitu loh ya, terus ada gitu. Jadi dengan siapapun dia kayak membohongi dirinya.
jadi diri sendiri, cintai diri kalian ya. Mungkin dari situ kalian bisa menemukan kebahagiaan sih. Karena membohongi diri, hidup dalam kebohongan itu tidak membuat orang itu juga bahagia. Oke, mau sampai kapan? Mungkin saja kunci tidak merasa bahagia sudah selama ini itu adalah kurang mencintai diri dan hidup dalam kebohongan. Karena apa? Itu pertimbangannya adalah karena takut sendiri, akhirnya memilih untuk membohongi diri terus-terusan kayak gitu dan mengabaikan diri terus-terusan. Jadinya kebahagiaan pun tidak dia dapatkan akhirnya. Kebahagiaan itu kan dibangunnya di dalam ya. Mental level, bukan itu. Bukan hanya sekedar bukan ini sih, bukan loncat dari satu obsesi ke obsesi lain gitu loh, ya. Itu yang bisa aku sampaikan di sini untuk Gemini, Sun, Moon, Rising atau Venus. Ya ampun, good luck buat kalian ya. Oh, oke, aku akan coba lihat dulu lah ya, kira-kira kira-kira kedepannya ini gimana sih? Untuk Gemini, Sun, Moon, Rising atau Venus, kedepannya kira-kira seperti apa untuk situasi ini? Oke, ya ampun, ini ada orang yang mau balikan sama mantannya tuh galau banget. Maju mundur, maju mundur, maju mundur. Gitu-gitu lah ya. Padahal keinginannya untuk ke arah komitmen itu tinggi. Pengen punya komitmen, pengen punya rumah tangga, pengen hidup bersama, pengen bersama selamanya, pengen berada dalam pernikahan gitu kan. Di sini ada energi Capricorn, Sun, Moon, Rising atau Venus. Masih bingung memilih nih orang. Aduh, Six of Pentacles. Bingung memilih, ujung-ujungnya pengen balik sama mantan. Berusaha mencari pilihan di luar untuk melupakan mantan, tapi ternyata itu hanya membohongi diri sendiri. Karena apa? Karena masih pengen balik sama mantan ternyata di sini. Di sini Eight of Swords. Jadi kuncinya semua ada di tangan kalian. Karena aku melihat di sini energinya, ya ini bisa kalian, bisa orang yang punya situasi sama kalian sih ya. Di sini energinya masih energi kebingungan gitu loh ya. Kuncinya sudah aku sebutkan tadi ya, apa aja. Itu yang perlu dibereskan sih. Kalau sudah dibereskan, kalian akan menemukan jawabannya. Karena kalau itu belum dibereskan, ya energinya kayak gini aja terus. Ini bisa berjalan sampai kapanpun gitu kan. Bingung di sini, maju mundur, maju mundur. Nggak ada yang bisa membantu diri kalian selain diri kalian sendiri gitu ya. Oke, good luck. Semoga ditunjukkan jalan yang terbaik dan diberi kekuatan. Oke, bye.